Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan saat ini. Ingatlah bahwa ada janji firman Tuhan yang mengatakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita ini hidup dipelihara oleh Tuhan. Bagian kita adalah cari Tuhan, bagian kita adalah kejar perkenanan Tuhan, dan bagian Tuhan adalah memelihara kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kembali setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama bantu bagikan kembali renungan singkat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut diberkati melalui apa yang kita dengar, yaitu tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan yang kita dengar setiap hari ya. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita sama-sama kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur buat setiap kesetiaan, kasih, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah terlambat. Anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kembali kami rindu untuk membuka hati kami, menyenengkan telinga kami untuk firman-Mu. Sabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk dikerjakan oleh Musa, yaitu dalam Keluaran 4 ayat 21. Kita lihat sama-sama Keluaran pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan bilang begini kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, perhatikan, kau perbuat di depan Firaun. Ya, sebelum saya lanjutkan ayat ini, saudara perhatikan. Tuhan bilang sama Musa bahwa ketika engkau nanti kembali ke Mesir, ingat ya bahwa mujizat yang sudah kuberikan. Apa itu mujizat yang sudah diberikan di tangan Musa? Tongkat berubah menjadi ular, tangan ya kan kembali masukkan ke dalam jubahnya dia dan keluarkan tangannya kena kusta, ya kan dimasukkan lagi kustanya sembuh. Mujizat seperti itu tak tunjukkan kepada Firaun. Ya, jadi pesannya jelas saudara dikasih dalam Tuhan. Untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan perbudakan Firaun yang ada di Mesir, maka Tuhan memakai Musa untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan di hadapan Firaun. Namun ada perkataan Tuhan selanjutnya begini, di ayat yang sama, di ayat 4 ayat 21. Tetapi, perhatikan, aku akan mengeraskan hatinya, hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara perhatikan perkataan Tuhan kepada Musa. Tuhan bilang sama Musa, tunjukkan hal ini, mujizat yang kuberikan, kuserahkan dalam tanganmu, perbuatlah ini di depan Firaun. Ya, tetapi di akhirnya Tuhan bilang begini sama Musa, tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, kalau bahasa saya pakai bahasa saya. Kalau Tuhan tahu ujung-ujungnya Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, ngapain dong Tuhan kasih mujizat itu di tangan Musa? Iya kan? Bukankah tujuan mujizat itu supaya Firaun percaya dan ujung-ujungnya akan membiarkan bangsa Israel itu pergi? Tapi kenapa Tuhan bilang kepada Musa, tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya udah nggak usah utus aku lah kalau kita Musa gitu kan. Ya udah nggak usah utus saya kalau ujung-ujungnya nggak terjadi apa-apa. Saudara, ternyata ya kan itu kalau pikiran kita, ternyata pikiran Tuhan kan berbeda dengan jalan-jalan kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan kita. Pikiran Tuhan jelas berbeda dari pikiran kita. Ternyata maksud Tuhan adalah supaya tuh bangsa Mesir, Firaun ini melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Ini tujuannya. Sekalipun mungkin belum hari itu Tuhan gerakan hati Firaun, ya kan? Sekalipun belum hari itu Firaun membukakan pintu gerbangnya untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekalipun belum hari itu, tetapi hari itu Firaun melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan Musa. Kan seperti itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama. Dalam hidup kita pun seperti itu. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sekalipun mungkin hari itu dia belum bertobat. Ya kan sama kayak Firaun. Sekalipun mungkin hari ini suamimu, istrimu masih mengeraskan hatinya.
Sekalipun mungkin hari ini saudaramu, keluargamu, temanmu, kerabatmu masih mengeraskan hatinya, belum mau membuka hatinya, it's okay. Yang penting hidup saudara dan saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ini kata kuncinya. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar melalui hidup saudara dan saya. Jangan berpikir ya, kalau Tuhan, saya mau melayani suami saya, istri saya, keluarga saya, tapi kenapa kok sampai hari ini belum bertobat-bertobat? Ya kan, kok keras banget sih hatinya, hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk mengubah seseorang itu urusan Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita, menjadi bagian Musa adalah apa? Nyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, melalui hidup saya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Untuk urusan orang lain bertobat, untuk urusan orang lain dijamah Tuhan hatinya, itu bukan urusan kita. Tapi bagian saudara dan saya adalah pakai hidupmu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu pesan Tuhan kepada Musa. Makanya Tuhan bilang kepada Musa, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Jadi untuk melembutkan hati seseorang, mengeraskan hati seseorang, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi urusan kita apa? Sama kayak Musa. Dipakai Tuhan untuk menunjukkan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan dilihat oleh Firaun. Dan dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 16. Saudaraku, perhatikan. Matius 5 ayat 16, firman Tuhan bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu. Terang saudara dan saya ini bercahaya di depan orang. Tujuannya sederhana, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini kan sama. Supaya orang-orang Mesir, Firaun melihat perbuatan Tuhan melalui hidup Musa. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan melihat perbuatan saudara dan saya dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi Tuhan mau setiap kita mengerti panggilan kita adalah dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Itu panggilan kita, saudara. Sama apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Lihat, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Lihat, tujuannya ujung-ujungnya memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama sebagaimana Tuhan memakai Musa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi Firaun. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya, agar orang yang belum mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melihat kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita, dan Tuhan akan menjamah mereka. Jadi bagian yang menjamahnya itu Tuhan. Bagian yang merubah hati seseorang itu siapa? Tuhan. Bagian kita apa? Nyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya, melalui perbuatan kita. Jadi untuk urusan orang bertobatnya kapan, untuk urusan orang dijamah Tuhan, dilawatnya Tuhan kapan, itu bukan urusan kita. Bagianmu, lakukan bagianmu. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Fokuslah kepada hidup kita, agar hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, agar banyak orang melihat perbuatan saudara dan saya, sehingga mereka memuliakan Tuhan pada hari Tuhan melawat hidup mereka. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan Tuhan untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu akan ada waktunya di mana Tuhan menjamah setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus ketika mereka lihat perbuatan-perbuatan baik kami. Dan itu bagian Tuhan untuk merubah hati seseorang, menjamah hati seseorang, menjamah hidup seseorang. Sebabnya hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dalam nama Yesus, agar mereka tidak jemu-jemu untuk tetap terus berbuat baik, agar tidak jemu-jemu untuk tetap terus menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kami masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, biarlah kami memancarkan kemuliaan Tuhan, dan
Tuhan berkarya melalui kehidupan setiap kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap kami yang sakit, dinyatakan Tuhan atas umat-Mu. Saat ini kami disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap lakukan apa yang baik buat semua orang, termasuk orang-orang yang belum mengenal Kristus, agar mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya.